Informasi yang pertama pemirsa, sidang lanjutan dugaan korupsi penyertaan modal PDAM Kabupaten Kapuas berlangsung di Pengadilan Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Kamis 25 Maret 2021. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum masih mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 4 saksi, di antaranya 2 dari pegawai PDAM Kapuas, yakni Kasih Perencanaan, Muji Mariana, dan Kasubsi Perawatan Muhdiono. Sementara itu 2 orang lainnya dari pihak ketiga, yaitu Direktur CV Humas Santika, Ferry Wibowo, dan Direktur CV Tambun Bungai Mandiri, Dias Amandio. Namun dalam sidang tersebut, kedua saksi dari pihak ketiga merasa keberatan karena perusahaan mereka dicatut tanpa sepengetahuan mereka ikut dalam melaksanakan pekerjaan proyek SRMBR. Faktanya, mereka tidak pernah mendapat pekerjaan di PDAM pada tahun 2016-2018. Hal itu disampaikan di depan majelis hakim dan JPU. Merasa tidak terlibat pada pekerjaan proyek SRMBR, kedua saksi diminta untuk memberikan bukti seperti tanda tangan, cap, dan KTP di depan hakim. Setelah menunjukkan tanda tangan dan cap dari CP milik saksi untuk dibandingkan dengan kwitansi, tanda tangan surat perintah kerja SPK, dan KTP terbukti berbeda. Di samping itu, kedua saksi pihak ketiga ini tidak mengenal Widodo. Sebaliknya, terdakwa juga tidak mengenal kedua saksi tersebut. Namun terdakwa memberikan pernyataan kepada hakim bahwa stafnya, yaitu Agus Cahyono yang kini menjabat Direktur PDAM Kapuas, pernah membawa kedua CP pihak ketiga ini. Sementara itu, penasehat hukum Widodo, Hari Setiawan, menyampaikan fakta-fakta menarik dari kedua CP yang berbeda tersebut sebagai saksi. Direktur lama Widodo tidak mengenali keduanya. Fakta lainnya terungkap bahwa kedua CV ini dibawa oleh direktur baru yang notabene-nya adalah staf atau anak buah Widodo semasa masih menjabat Direktur Utama PDAM Kapuas. Fakta menarik dari 2 CV yang tadi dihadirkan sebagai saksi, itu ternyata kita dapat hal menarik di situ. Direktur yang lama, yaitu Widodo, tidak kenal, dan Widodo mengatakan ini bawaan dari direktur yang baru, yang dulu notabene anak buahnya beliau. Posisinya apa beliau dulu, Pak? Saya masih belum tahu dia posisinya sebagai apa dulunya. Tapi yang jelas beliau ini orang kepercayaannya direktur yang lama. Di samping itu, dari keterangan saksi, JPU merasa terdapat fakta yang janggal. Pada pelaksanaan pekerjaan SRMBR tahun 2016, terdapat pengadaan water meter berkisar 50 unit. Faktanya, di tahun 2016, SR atau penyambungan instalasi ke rumah warga berjumlah 1000 unit. Hal itu dikonfirmasi sampaikan JPU kepada saksi Kasubsi Perencanaan PDAM, Muji Mariana. Mariana menjelaskan, terkait saksi memberikan keterangan, semua melimpah kepada Widodo selaku Direktur PDAM terdahulu. Menurutnya, ada struktur atau SOP tertentu yang jelas, namun tidak terlaksana. Sidang itu yang terungkap saat ini, yang saya lihat, semua dari saksi-saksi yang ada itu melimpahkan semuanya kepada direktur. Padahal di situ ada SOP yang jelas dan itu tidak terlaksana. Jadi terkait masalah pembayaran, terkait segala kegiatan semuanya direktur. Jadi saya sampaikan, kalau misalnya semua direktur, buat apa kalian kerja di situ? Ya kan? Kalau memang nggak ada yang jelas semuanya, saya bilang gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dalam fakta sidang hari ini semuanya menyalahkan direktur dalam kasus ini? Ya, sementara menyalahkan direktur semuanya. Tapi kan tetap direktur itu kan ada SOP-nya. Ya kan, tidak mungkin direktur yang membuat surat perintah kerja, direktur yang membuat surat perjalanan, itu kan tetap ada bagian divisinya yang membuat itu. Tetapi itu semua tidak terungkap di persidangan. Jadi alasannya semuanya dilemparkan kepada direktur semuanya. Usai melakukan pemeriksaan pada saksi, majelis hakim menyatakan sidang ditunda hari Kamis 1 April dan masih mendengarkan keterangan saksi yang diajukan JPU. Dari Kota Palangkaraya, Surya Adiwinata melaporkan.